Nah, pada hari ini kita akan bedah bukunya dari Eric Worre. Ya, jadi kalau boleh saya sharing, Eric Worre ini rekan-rekan sekalian, dia memang pelaku MLM dan sudah 25 tahun terjun di dunia MLM. Jadi bisa kebayang ya apa namanya pengalamannya seberapa banyak ya rekan-rekan sekalian dari Eric Worre ini, dan dia menulis buku yang memang jadi pengalamannya dia gitu, karena dia juga sebagai enterpriser yang pernah gagal juga rekan-rekan sekalian. Nah ini coba kita kita pelajari dari orang yang sudah pernah gagal dan bangkit lagi rekan-rekan sekalian dan berhasil di dunia multi level marketing. Namanya GoPro ya rekan-rekan sekalian. 7 strategi menjadi pebisnis jaringan profesional. Jadi seperti yang saya bilang di awal, di buku ini akan membuka mata kita rekan-rekan sekalian bahwa bisnis multi level marketing ini sebenarnya tidak benar-benar nggak bisa dipandang sebelah mata gitu rekan-rekan sekalian. Dan kita juga jadi rekan-rekan juga harus bangga menjadi seorang yang menjalankan bisnis multi level marketing. Nah, nanti akan kita bahas di sini ya rekan-rekan sekalian. Oke, saya next ya. Gitu, itunya. Nah, di sini rekan-rekan sekalian di dalam buku ini sebenarnya ada 12 bab. Karena saya bagi 3 menjadi 3 hari, maka saya akan sharing jadi 4 bab. Nah, pada hari ini kita akan bahas nih dari bab 1 sampai bab 4 rekan-rekan sekalian gitu. Nah, ini seperti istilahnya kalau film ini awalan ya, prolognya dulu rekan-rekan. Jadi penting banget untuk rekan-rekan simak ya prolog ini, karena benar-benar di prolog ini tuh mungkin ya ada rekan-rekan yang masih belum percaya diri dalam menjalankan bisnis multi level marketing, atau rekan-rekan yang memang mungkin dari faktor luar dari orang lain tuh istilahnya memandang kalau yang kita jalankan ini tidak apa namanya istilahnya, memandang sebelah mata apa yang kita jalankan. Nah, ini rekan-rekan kalian di awalan buku ini dia Eric Worre ini udah istilahnya benar-benar ngasih suntikan kalau kita tuh udah berada di jalur yang benar untuk di masa depan nanti gitu rekan-rekan kalian ya. Jadi yang pertama ini sebenarnya bisnis jaringan tidak sempurna, hanya lebih baik gitu. Seperti apa dalamnya nanti kita bahas. Lalu, nah ini dia. Ini yang jadi bagian penting di awal rekan-rekan kalian. Jika Anda bergabung dalam bisnis jaringan, jadilah yang profesional. Putuskan menjadi seorang pro. Ya. Seperti profesional lainnya, Anda harus mempelajari keahlian tertentu. Nah, ini ada keahlian-keahlian yang harus dipelajari ya di buku ini. Nah, di buku ini sebenarnya ada 7 ya. 7 keahlian untuk menjadi pebisnis MLM rekan-rekan sekalian. Nah, ya. Nah, di sini rekan-rekan sekalian yang pertama, bisnis jaringan tidaklah sempurna, hanya lebih baik. Nah, ini adalah prolog ya rekan-rekan sekalian. Prolog yang disampaikan di buku ini, dan dia menyampaikannya dengan ini kalau saya baca sendiri rekan-rekan sekalian, ini kerasa banget bahwa istilahnya. Ini tuh relate banget dengan apa yang kita jalani rekan-rekan sekalian. Apa yang ada di relate banget dengan apa yang sedang ada di dunia ini, yang sedang berjalan di dunia ini rekan-rekan sekalian. Jadi kita sharing aja langsung ya rekan-rekan sekalian. Oke, bentar. Oke, rekan-rekan sekalian, gitu ya. Nah, ini di awal ya, rekan-rekan sekalian, ini kenapa sih kita harus menjalankan bisnis MLM gitu ya, rekan-rekan sekalian. Gitu. Nah, ini dari di buku ini dibahas ya, rekan-rekan sekalian, tentang bisnis MLM. Jadi rekan-rekan sekalian, si Eric Worre ini, oke, sebelumnya saya tanya dulu rekan-rekan sekalian. Ini dia sebelumnya juga Eric Worre ini mengajukan pertanyaan yang saya akan tanyakan sekarang gitu, rekan-rekan sekalian. Oke. Rekan-rekan sekalian, kalau boleh saya tanya,
bisnis idaman ya. Bisnis idaman yang rekan-rekan bayangkan tuh seperti apa sih? Mungkin boleh di-share ya. Rekan-rekan boleh melalui chat juga nggak apa-apa. Jadi bisnis seperti apa sih yang rekan-rekan tuh pengenin gitu. Bisnisnya kayak apa gitu. Ya, boleh mungkin dikasih pendapatnya rekan-rekan sekalian. Bisnis seperti apa sih yang rekan-rekan pengenin sebenarnya gitu. Apapun ya gitu. Ciri-cirinya ya rekan-rekan sekalian, misalkan saya mau jalanin bisnis yang produknya berkualitas gitu. Nah, kalau dari sisi rekan-rekan nih, bisnis yang pengen dijalanin gitu sebenarnya ya, ketika mungkin sebelumnya belum mengenal MLM gitu. Bisnis seperti apa yang rekan-rekan pikirkan, yang ada di pikiran rekan-rekan? Kondisi seperti apa sih bisnisnya gitu? Mempunyai jangka panjang. Oke, terima kasih Pak Suheri Yanto. Oke, mungkin bisnisnya ini nggak cuman mungkin ya, kalau kita pernah lihat es yang Malaysia tuh, itu kan cuman beberapa saat terus habis itu hilang lagi. Saya lupa deh. Itu yang pakai Milo gitu. Nah, kalau Dokter Andina bilang bisnisnya autopilot, ya maksudnya autopilot tuh mungkin ini ya, kita tuh nggak memiliki kebebasan waktu gitu ya, Dok. Soal autopilot, jadi kita nggak perlu ngurus lagi gitu. Mudah jualnya karena produk dipakai terus menerus. Oke. Modal kecil, penghasilan tidak terbatas, waktunya fleksibel. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Ini ya bisnis yang menghasilkan keuntungan bertahan lama. Betul. Oke. Ya, rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak untuk pendapatnya ya rekan-rekan sekalian. Dulu ya, ketika saya SMP tuh saya pengen banget punya istilahnya punya bisnis WO, wedding organizer gitu. Kenapa saya intinya ketika saya pengen punya bisnis tuh saya pangsa pasarnya luas. Terima kasih Bu Vivi gitu. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi dulu ya rekan-rekan sekalian, SMP tuh saya sebenarnya di awal planning saya dari SMP tuh saya pengen kerja yang banyak gitu. Kerja sampai mengumpulkan uang yang banyak. Setelah itu saya bangun bisnis saya sendiri gitu. Yaitu bisnis wedding organizer. Ya, rekan-rekan sekalian. Kenapa ujung-ujungnya saya berpikir enggak kerja aja sampai pensiun gitu. Kenapa saya tetap mau bisnis? Karena ya rekan-rekan sekalian, seperti yang rekan-rekan sekalian ini sampaikan kepada saya gitu. Sebenarnya setiap orang tuh pengen punya kebebasan waktu ya, rekan-rekan sekalian. Pengen punya kebebasan waktu, tapi tetap punya penghasilan yang rutin gitu, punya penghasilan yang tetap dan cukup buat kebutuhan kita, gitu kan ya rekan-rekan sekalian. Nah, caranya adalah kita membangun bisnis yang nantinya tuh bisnis ini harusnya bekerja buat kita gitu, bukan kita lagi yang bekerja buat bisnis ini, tapi kalau kita tinggal pun di sini tetap ngasilin penghasilan buat kita, gitu ya rekan-rekan sekalian. Dan ini rekan-rekan sekalian, hal yang sama juga ditanyakan sama Eric Ward di satu seminarnya dia gitu. Dan jawaban penonton ini mirip sama yang rekan-rekan sampaikan gitu. Kalau saya bacain ya, ini ada berapa nih? Banyak deh pokoknya. Jadi bisnis yang mereka inginkan ya, yang diinginkan sama audiensnya Eric Ward ini, yang pertama bisnisnya yang positif gitu ya. Positif dalam arti bisnis, tapi bisnis narkoba, negatif kan gitu. Intinya bisnis positif yang tidak menyalahi aturan, norma, dan sebagainya. Gitu. Terus produk atau jasanya berkualitas. Pendapatannya tidak terbatas ya. Bener, ini relate banget sama yang kita pikirkan juga. Pendapatan sisa gitu. Mungkin istilahnya kita bisa menabung untuk investasi gitu ya. Memiliki rekan kerja yang menyenangkan. Terus punya kebebasan waktu, sesuatu yang berarti, meaningful, pertumbuhan atau perkembangan diri, banyak penghasilan tambahan, bonus ya istilahnya gitu.
berskala internasional, berkontribusi dalam proyek amal yang layak, resiko rendah, modal awal yang rendah, tahan terhadap resesi ekonomi, terus pengurangan pajak dan menyenangkan ya. Ini istilahnya apa namanya? Idaman, bisnis idaman yang diinginkan banyak orang ya. Kalau saya bisa ringkas sih, pertama bisnis yang bisa membawa kita ke kebebasan waktu. Terus penghasilan tidak terbatas atau setidaknya kita selalu dapat penghasilan tetap yang mencukup untuk kebutuhan kita tanpa kita harus istilahnya bekerja keras lagi gitu ya. Karena di awal kita udah kerja keras gitu. Terus modal rendah, risiko rendah, lalu berkembang ya, ada pertumbuhan di dalamnya. Nah ini yang diinginkan para pesertanya seminar dari Eric Worre, dan ini mereka belum tahu apa itu MLM ketika ditanya gitu. Sama halnya seperti yang saya tanyakan ke rekan-rekan gitu. Sebelum rekan-rekan kenal MLM gitu, sebenarnya bisnis kayak apa sih? Dan ternyata benar, semua orang tuh pengen bisnis yang kita bisa punya kebebasan waktu, resiko rendah, modal rendah, lalu pendapatannya tidak terbatas. Itu bisnis impian semua orang. Nah, sekarang kita bahas ya, rekan-rekan sekalian, ada beberapa pilihan pekerjaan. Di buku ini dijelaskan beberapa pilihan pekerjaan, rekan-rekan sekalian. Ada 5 ya. Ada 5 jenis pilihan pekerjaan. Yang pertama, kerah biru, rekan-rekan sekalian. Kerah biru ini, jadi ada istilah kerah biru, ada istilah kerah putih gitu. Kerah ya, bukan kerah. Kerah biru dan kerah putih gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, maksudnya kerah biru ini adalah pekerja yang istilahnya mengandalkan fisik banget gitu, rekan-rekan sekalian. Jadi di sini mereka pekerja kerah biru adalah pekerja yang memperbaiki, membuat, membersihkan, membangun atau melayani sesuatu atau seseorang gitu. Mungkin kalau saya kasih contoh ini kali ya. Karyawan pabrik, rekan-rekan sekalian ya. Kalau karyawan pabrik kan istilahnya dia bekerja memang ya, menghasilkan sesuatu. Misalkan karyawan pabrik pabrik sepatu. Ya, dia bekerja menghasilkan sesuatu gitu, rekan-rekan. Menghasilkan sebuah sepatu gitu. Ya, ada lagi yang lain banyak ya, cleaning service ya kalau membersihkan, terus memperbaiki itu maintenance gedung ya, dan sebagainya. Ini istilahnya kalau kerah biru ini adalah pekerjaan yang bisa dibilang benar-benar mengandalkan fisik, rekan-rekan sekalian gitu. Nah, kira-kira rekan-rekan kalau pekerjaan kerah biru ini akan membawa kita ke apa namanya? Pekerjaan ya, bisnis atau pekerjaan yang kita idam-idamkan nggak sih rekan-rekan sekalian? Ya. Nah, kalau di buku ini tentu tidak ya rekan-rekan sekalian, karena pertama kerah biru ini biasanya bekerja untuk orang lain ya rekan-rekan sekalian. Jadi kita digaji berdasarkan pekerjaan karena kita bekerja untuk orang lain gitu. Jadi kita tidak bekerja untuk diri kita sendiri, tapi kita kerja untuk orang lain ya. Karena ini istilahnya serve atau melayani orang lain gitu ya, atau membuat sesuatu gitu. Nah, kira-kira kalau bisnis atau pekerjaan seperti ini bisa mengantarkan kita ke kebebasan waktu nggak sih? Atau ke penghasilan tanpa tidak terbatas? Enggak ya, sekalian gitu. Lalu ada pilihan pekerjaan yang kedua, yaitu kerah putih. Nah, ini kerah putih ini rekan-rekan kebalikannya dari kerah biru. Jadi kerah putih ini bisa dibilang gampangnya orang kantoran gitu. Jadi orang yang melakukan pekerjaan profesional, manajerial atau administratif, biasanya di gedung-gedung kantor gitu. Kalian misalnya jadi manajer toko gitu ya, atau jadi supervisor di suatu perusahaan gitu ya. Nah ini pekerjaan kerah putih rekan-rekan sekalian gitu. Nah tapi rekan-rekan sekalian tetap saja walaupun ini istilahnya mungkin lebih baik ya dari segi penghasilan dan dari tenaga yang dikeluarkan mungkin lebih baik daripada kerah biru, tapi tetap saja rekan-rekan sekalian kerah putih ini kita tetap kerja sama orang lain ya rekan-rekan sekalian, itu yang harus digarisbawahi.
harus digarisbawahi ya. Di pilihan pekerjaan kerah putih ini tetap saja kita harus bekerja sama orang lain. Misalkan kita udah jadi manajer bank gitu, tetap aja manajer bank itu kerja buat ownernya bank gitu, direktur bank gitu, dan segala macam gitu. Ini tetap mungkin dia punya penghasilan tambahan yang cukup lumayan gitu, atau mengenai apa namanya pendapatan tiap bulan tuh lumayan banget. Tapi tetap di pekerjaan ini rekan-rekan sekalian, orang-orang ini tetap nggak bisa memiliki kebebasan waktu, rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena mereka terikat sama kontrak dan perjanjian gitu. Mereka nggak bisa meninggalkan pekerjaan mereka seenaknya gitu. Jadi tetap ada waktu jam kerja yang harus mereka jalankan gitu, rekan-rekan sekalian. Terus yang selanjutnya ini ada penjualan, rekan-rekan kalian ya. Nah ini rekan-rekan sekalian, kalau bisa dibilang ya, ini step by step ya, seperti anak tangga gitu. Ini sebagai di bidang penjualan, banyak orang yang lebih memilih jadi sales gitu ya, ketimbang jadi pegawai. Kenapa rekan-rekan sekalian? Di sales ini sebenarnya penghasilan ini sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu, sesuai dengan target kita masing-masing gitu. Jadi misalkan kalau pegawai 1 bulan hanya maksimal misalkan dapat 6.500.000 gitu. Dan itu udah full gitu, udah sama lembur dan lain-lain dan nggak bisa tambah lagi. Nah, kalau sales atau di bidang penjualan ini sebenarnya mereka mau targetnya seberapa banyak ini bisa aja rekan-rekan sekalian. Gitu. Misalkan di si pegawai nih di satu perusahaan ya, seperti mungkin ini aja deh. Saya ambil contoh ketika saya sebelumnya di bagian training di satu perusahaan alat-alat berat ya rekan-rekan sekalian. Jadi perusahaan ini dia menjual spare part dari traktor. Kalau rekan-rekan sekalian tahu ekskavator yang kerukan ya, ada kerukannya. Nah ini perusahaan ini yang saya internship di bidang trainingnya, mereka jual spare part dari ekskavator gitu, misalkan cangkulannya atau bucket, kalau misalnya bilangnya bucket dan segala macam. Dan itu gaji pegawai dengan gaji salesnya itu jauh lebih besar gaji salesnya. Kenapa? Karena pekerjaan sebagai sales ini mereka mendapatkan insentif sesuai dengan apa yang mereka jual gitu, rekan-rekan kalian. Ya, jadi di saat menjadi sales ini, kalau memang istilahnya kalau lagi goal banget gitu ya, banyak proyek-proyek yang tembus gitu, istilahnya banyak proyek yang berhasil. Ini dan saya melihat sendiri, ini mereka bisa benar-benar apa namanya ya, bisa benar-benar hidup mewah gitu rekan-rekan sekalian, karena penghasilan mereka bisa dibilang apa istilahnya ya, bisa dibilang tidak terbatas ya di sales ini rekan-rekan sekalian ya. Tapi ada juga periode ketika mereka terpuruk di pekerjaan ini rekan-rekan. Dan sekali lagi, walaupun mereka punya penghasilan yang tidak terbatas mungkin ya, karena maksudnya tidak terbatas gini, kalau kita jadi pegawai, kita mungkin setinggi-tingginya sebagai manajer bank gitu, penghasilan kita 15 juta per bulan gitu. Terbatas sampai situ, sampai 15 juta per bulan itu udah full gitu. Nah, kalau jadi sales itu rekan-rekan sekalian, itu kalau saya boleh sharing, salah satu sales yang ketika saya internship itu bisa 1 bulan ngantongin 30 juta. Dan itu banyak juga yang sampai ratusan juta. Karena apa? Proyek mereka tembus. Tapi ketika pandemi, rekan-rekan sekalian, ini benar-benar mereka merasakan apa yang namanya berada di posisi terbawah, rekan-rekan. Mereka benar-benar istilahnya nggak punya penghasilan sama sekali gitu. Dan ini jadi salah satu alasan ya, kenapa apa istilahnya, ini juga belum cukup bagus sebenarnya pekerjaan sebagai sales, rekan-rekan. Karena pertama tetap kita bekerja sama orang lain ya, walaupun penghasilan kita tuh besar gitu. Dan rekan-rekan sekalian,
Jadi kalau ya benar. Jadi di sini rekan-rekan sekalian ada masa keemasannya, periode keemasan, ada juga periode terpuruk dari pekerjaan ini. Dan mereka harus tetap, kalau istilahnya gini, ini sales-sales yang bisa menghasilkan uang sampai ratusan juta atau 30 juta, ini mereka bisa kerjanya tuh seminggu lebih dari, kan kalau seminggu normalnya ya menurut peraturan tuh 40 jam ya rekan-rekan sekalian. 8 jam kali 5 hari gitu. Nah, ini rekan-rekan sekalian, sales ini kalau mereka mau dapat penghasilan yang pol-polan, ini mereka bisa kerja sampai 50 hingga 70 jam dalam satu minggu. Nah, itu rekan-rekan sekalian, mereka dapat penghasilan tak terbatas, tapi tetap mereka nggak punya waktu, benar-benar sama sekali nggak punya waktu. Waktu mereka dihabiskan untuk mengejar target penjualan mereka, gitu rekan-rekan. Dan ini ketika istilahnya ketika misalkan 1 bulan nih, mereka kerja 50 jam seminggu, berarti kali 4, 250 jam satu minggu. Kira-kira ada waktu nggak buat keluarga mereka? Pasti nggak ada ya. Dan ketika misalkan bulan September mereka goal 30 juta. Bulan Oktober mereka balik lagi ke nol, rekan kalian gitu. Jadi mereka balik lagi ke nol, mereka kejar lagi gitu. Ya, maka dari itu mereka akan harus terus tetap istilahnya ngorbanin waktu mereka, rekan-rekan kalian. Dan ini mereka walaupun mungkin dapat penghasilan tak terbatas, tapi nggak bisa nikmatin. Kenapa? Karena mereka harus terus kerja gitu. Harus terus kerja untuk tetap dapat penghasilan yang mereka inginkan gitu. Lalu pemilik bisnis tradisional ya, pekerjaan selanjutnya. Nah, mereka ini orang-orang yang membangun usaha sendiri dengan modal dan pekerjaannya yang dilakukan sendiri, rekan-rekan sekalian gitu. Nah, di sini kalau dari buku ini, rekan-rekan sekalian, pelaku bisnis tradisional ini apa namanya ya? Namun pada sebagian orang inilah yang terjadi kalau kata buku ini gitu. Jadi yang sudah terjadi sama pelaku melakukan bisnis tradisional, yang pertama, ketika bangun mereka bisa aja ngutang ya, ngutang sama keluarga atau sama teman-teman gitu. Ya. Yang kedua, bisa aja mereka mengutang dalam bentuk sewa atau jaminan pribadi kepada siapa saja. Misalkan mau buka makanan gitu, harus sewa toko segala macam. Ya, terus nah ini ya kalian, mereka lebih sering apa ya istilahnya ya? Nah, mereka nggak fokus gitu rekan sekalian. Dan yang keempat, mereka berjuang ya. Maksudnya gimana rekan di menjalankan bisnis tradisional memang benar-benar mulai dari nol rekan sekalian. Dan ini harus benar-benar kerja keras banget gitu, dan setiap hari harus kerja keras gitu rekan sekalian gitu. Ya. Ini ya yang terjadi dengan bisnis tradisional. Intinya mungkin di buku sebelumnya juga pernah dibahas, ketika menjalankan bisnis tradisional tentu resikonya lebih besar. Kenapa? Karena kita modal sendiri ya, rekan-rekan kalian. Kita modal sendiri, terus kita juga jalaninnya dengan kekuatan kita sendiri gitu. Misalkan produksi boneka gitu, kita distribusinya kan kita pakai ya udah dengan kekuatan kita sendiri gitu, nggak ada bantuan atau fasilitas dari pihak lain gitu, dan benar-benar semuanya dijalankan sendiri gitu rekan-rekan kalian ya. Mungkin ketika ini benar-benar di awal nggak punya waktu untuk istilahnya buat buat nyisain waktu sama keluarga, sama anak dan istri gitu ya. Nah, yang keempat, investasi rekan-rekan sekalian. Ini pilihan pekerjaan yang keempat, menjadi investor. Tapi kalau kita mau jadi investor, rekan-rekan sekalian, yang utama harus kita punya apa? Modal gede banget ya, rekan-rekan sekalian. Dan juga nggak cuma modal yang besar banget, tapi juga keahlian, juga insting untuk kita mau investasi di mana nih, gitu ya. Misalkan kita mungkin ya punya modal dari warisan orang tua tuh istilahnya banyak banget gitu ya. Tapi kita nggak punya keahlian sama insting yang bagus nih dalam bisnis. Yang ada kita rugi banyak ya, rekan-rekan sekalian. Misalkan ada investasi apa, asal
langsung ya, langsung asal investasi, tapi kita nggak punya keahlian gitu ya. Yang ada rugi banyak gitu. Dan mungkin kalau ada yang mau investasi di startup gitu, biasanya kalau startup itu benar-benar susah untuk balikin modal investasi, dan itu akan jangka panjang banget gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau investasi tentunya kita harus punya modal yang besar ya, modal yang gede banget, lalu keahlian dan insting yang luar biasa dalam bisnis ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini ada 5 pilihan pekerjaan yang memang saat ini ada istilahnya berjenjang gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, zaman dulu ini yang jadi titik di mana bisnis network marketing, bisnis jaringan ini menjadi apa ya, bisa dibilang menjadi masuk akal ya rekan-rekan sekalian. Mungkin banyak orang yang bilang MLM mah nggak masuk akal, masa bisa sih segala macam gitu. Nah, ini saya akan jelaskan rekan-rekan sekalian. Mungkin ini yang bisa jadi titik ya penjelas bahwa bisnis MLM ini bisa jadi bisnis yang masuk akal di masa depan gitu, rekan-rekan sekalian ya. Ini kalau saya ceritakan gini, mungkin ya sampai saat ini rekan-rekan sekalian masih banyak perusahaan yang menggaji karyawannya berdasarkan jam kerja, iya nggak sih? Maka dari itu masih ada jam kerja, ya nggak rekan-rekan sekalian? Kalau ada yang bekerja di perusahaan, ya mungkin rekan-rekan kerja di perusahaan gitu, 1 minggu kerja durasinya 40 jam atau 8 jam 1 hari gitu. Apapun yang mereka lakukan selama 8 jam 1 hari, 40 jam 1 minggu, dan sekitar 160 jam 1 bulan, mereka akan dibayarkan misalkan 5 juta rupiah gitu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini praktek zaman dulu, rekan-rekan sekalian. Praktek yang saat ini mulai ditinggalkan, rekan-rekan sekalian. Kenapa? Ya, rekan-rekan sekalian, saat ini banyak juga perusahaan yang mulai ya di ekonomi baru ini, banyak perusahaan yang mulai istilahnya menggaji berdasarkan kinerja. Kinerja itu hasil kerja gitu. Apa namanya? Kinerja ya. Bentuk nyata dari sebuah pekerjaan gitu. Misalkan ya, misalnya kita sebagai kerja sebagai kalau di sini contohnya apa? Enggak. Oke, ada nih contohnya kalau di buku ini rekan-rekan sekalian, contohnya pekerja sebagai ini, apa sih istilahnya kalau yang pekerja yang bersihin kamar hotel, apa rekan-rekan sekalian namanya? Ada yang tahu nggak? Pegawai hotel lah ya. Oke, kita sebut saja pegawai hotel. Misalkan pegawai hotel, zaman dulu dia digaji berdasarkan jam kerjanya dia. Misalkan jam kerjanya dia seminggu 40 jam, sebulan 160 jam. Itu apa namanya, model ekonomi zaman dulu gitu. Jadi dia dibayar per jam gitu. Nah, di ekonomi baru rekan-rekan sekalian, dan ini sekarang sudah mulai bergeser ya rekan-rekan sekalian, ini banyak perusahaan yang menerapkan pegawainya ini digaji bukan berdasarkan jam kerja, tapi berdasarkan kinerja yang dihasilkan ya rekan-rekan sekalian. Misalnya pegawai hotel eh, mungkin dulunya digaji berdasarkan jam kerja, tapi di ekonomi baru ya rekan-rekan sekalian, pegawai hotel ini digajinya berdasarkan kamar yang sudah dia bersihkan gitu. Paham nggak maksudnya? Ini kan jam kerja, ini berdasarkan kinerja gitu. Jam kerja tuh dia misalkan seminggu 40 jam, bisa berhasil beresin misalkan dalam seminggu itu 200 kamar gitu.
tetap aja yang digaji ya jam kerjanya gitu. Tapi kalau di ekonomi baru rekan-rekan sekalian, dia digaji per kamar yang sudah diberesin gitu. Misalkan dia berhasil membersihkan 300 kamar, yaitu dia berdasarkan 300 kamar dikali kalkulasi tertentu gitu. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang saat ini banyak perusahaan yang juga mulai menerapkan ini rekan-rekan sekalian ya. Sebagai contoh, sebelumnya rekan-rekan sekalian, sebelumnya saya juga bekerja sebagai seorang guru di SMK swasta gitu rekan-rekan sekalian. Di tahun 2019 rekan-rekan sekalian, ini para guru ini digaji berdasarkan jam pelajaran mereka. Misalkan dalam satu minggu mereka bisa mengajar sebanyak 40 jam pelajaran. Nah, itu yang digaji sama SMK saya gitu. Sekolah yang pernah saya bekerja sebagai guru. Nah, di tahun 2021 rekan-rekan sekalian, ini hitungannya udah beda. Jadi mereka menggaji karyawannya, menggaji para gurunya berdasarkan kinerja yang dihasilkan oleh para guru. Maksudnya gimana? Jadi kalau di sekolah itu dilakukan istilahnya tes kemampuan oleh para guru gitu. Kira-kira para guru nih benar-benar menguasai nggak ilmu yang mereka ajarkan ke siswa gitu. Atau dilihat dari siswa juga. Kira-kira siswa nih tingkat pemahamannya meningkat nggak nih dari guru tersebut. Jadi mereka dibayar sesuai dengan hasil kinerja mereka. Dan ini bukti nyata ya kalau ternyata benar ke depannya rekan-rekan sekalian, jam kerja bukan lagi patokan untuk menggaji karyawan, tapi hasil ya, kinerja yang dihasilkan itu jadi patokan untuk menggaji karyawan rekan-rekan sekalian. Itu ya. Ini di masa depan dan sekarang tuh mulai diterapkan oleh beberapa banyak perusahaan juga gitu. Jadi by performance ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini rekan-rekan sekalian, ini benar-benar sesuai dengan di ekonomi baru nanti ya, yang pegawai digaji berdasarkan hasil kinerja mereka. Ini benar-benar sesuai dengan sistem multi level marketing yang sekarang rekan-rekan jalankan gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, ini ya kalau saya bacakan ya, dalam ekonomi baru penghasilan didapat murni berdasarkan kinerja ya, berdasarkan hasil kinerja yang dicapai seorang pegawai gitu. Nah, di MLM juga sama rekan-rekan sekalian. Jadi pendapatan Anda juga tak akan terbatas karena bisnis jaringan ini ingin Anda menghasilkan uang sebanyak mungkin. Dari mana kita menghasilkan uang sebanyak mungkin? Dari hasil kinerja kita. Jadi dari hasil kerja kita sendiri gitu ya. Mungkin rekan-rekan bisa merasakan sendiri ya, di MLM ada jam kerja nggak rekan-rekan sekalian yang ditentukan sama perusahaan? Ada nggak? Ya, kalau saya boleh tanya nih ya, rekan-rekan yang menjalankan MLM di multi level marketing HDI, ada jam kerja yang ditentukan nggak? Oh, berarti misalkan enterpriser harus kerja dari jam 7 sampai jam 5 gitu. Ada nggak? Nggak ada ya, rekan-rekan sekalian. Ya. Penghasilan rekan-rekan sekalian didapat dari mana, rekan-rekan? Oke, boleh di kolom chat aja. Penghasilan ya, penghasilan atau bonus rekan-rekan nih, didapatkan dari mana biasanya? Boleh? Oke, dari aktivitas ya. Terima kasih Pak Suheri. Usaha kita sendiri, seriusnya kita bekerja. Oke. Ya, rekan-rekan sekalian. Ya gitu ya. Dan ini bisnis MLM ini sudah menerapkan apa yang konsep dari ekonomi baru, rekan-rekan sekalian. Jadi di ekonomi baru, jam kerja enggak lagi jadi patokan untuk
menggaji seseorang, tapi dari hasil kinerjanya. Dan ini di bisnis multi level marketing ini benar-benar udah diterapkan malah ya, karena rekan-rekan ini dapat penghasilannya bukan dari jam kerja yang gitu, karena di HDI atau di MLM memang nggak ada jam kerja yang ditentukan sama perusahaan ya. Jadi jam kerja kita sendiri yang menentukan untuk apa? Untuk mencapai apa, rekan-rekan sekalian? Mencapai kinerja ya. Jadi apa yang kita kerjakan ya, kinerja kita itu yang akan kita dapatkan gitu, rekan-rekan kalian. Seperti itu ya, rekan-rekan kalian. Nah, terus mungkin ada pertanyaan ya, bedanya MLM dengan misalkan kan mirip nih ya sama sales yang di perusahaan, iya nggak sih? Sales di perusahaan kan mereka bisa aja punya waktu apa namanya penghasilan tidak terbatas tiap bulannya karena mereka nentuin jam kerja sendiri, iya nggak sih, Mas Ikhwan? Ini mah mirip sama aja sama sales di perusahaan gitu ya, rekan-rekan sekalian. Ini kalau saya lihat ya, kan saya juga sebelumnya sebagai internship training di perusahaan yang salesnya tuh para salesnya tuh gajinya lumayan juga gitu. Tapi rekan-rekan sekalian, yang membedakan sales perusahaan, sales di perusahaan mereka digaji oleh perusahaan dengan rekan-rekan sebagai enterpriser, sebagai orang yang menjalankan bisnis, rekan-rekan sekalian mau tahu nggak bedanya di mana? Kalau yang dari persepsi saya gitu dan saya tangkap gitu ya, rekan-rekan sekalian, bedanya rekan-rekan sekalian, kalau para sales penjualan tadi, mereka istilahnya udah kerja nih, tadi yang saya bilang ya, 1 bulan mereka jam kerja mereka tentukan sendiri, tapi kalau mereka mau dapat bonusnya lebih banyak ya, lebih dari pegawai biasa, mereka kerja bisa sampai seminggu 50 jam gitu. Itu kan banyak banget ya, rekan-rekan sekalian. Itu bisa 50 bagi 7 berapa? 50 bagi 7. Ya, atau 5 hari kerja, 50 bagi 5. 1 hari kerja itu mereka sampai 10 jam, rekan-rekan kalian. Ini para sales di perusahaan. Dan ketika awal bulan mereka balik lagi ke nol, ya rekan-rekan. Mereka balik ke nol. Bedanya sama bisnis network marketing atau MLM, rekan-rekan sekalian, saya contohkan rekan-rekan nih. Rekan-rekan misalkan sudah membangun jaringan ya. Jaringannya rekan-rekan tuh udah dalam banget gitu. Udah luas dan dalam gitu. Udah luas dan dalam. Rekan-rekan sekalian, ketika rekan-rekan udah punya jaringan yang luas dan dalam, ini rekan-rekan sekalian next month gitu, mungkin bisa dibilang ya, kalau di HDI bilang kalau udah punya jaringan yang luas dan dalam, kita udah punya apa? Biasanya bilang ya. Oke, rekan-rekan sekalian. Biasanya bilangnya apa? Tadi saya kalau udah punya jaringan yang luas dan dalam tuh. Oke, sorry ya, saya belum atur buat unmute ya. Maaf ya, rekan-rekan sekalian. Oke. Oke. Kalau di HD, misalkan udah punya jaringan yang luas dan dalam. Mereka sudah punya apa? Kebebasan finansial. Iya nggak sih? Finansial, ya. Punya pilar yang kokoh ya. Kalau orang yang sudah punya apa ya istilahnya, udah punya jaringan yang lebar dan luas, bisa dibilang mereka udah punya kebebasan finansial. Ada yang tahu nggak kenapa mereka bisa dibilang udah punya kebebasan finansial? Karena passive income ya. Gimana? Passive income. Sudah punya passive income. Oke. Kayak gimana tuh Kak Priscilia? Passive income yang dimaksud? Di HDI, kalau nanti jaringannya udah pada jalan, kita tinggal tupo doang. Nah, jadi yang bawah udah jalan kan. Nah, kira-kira bedanya sama sales yang tadi saya kasih tahu, yang saya ceritakan apa, Kak Priscilia? Kalau sales tadi kan balik ke nol lagi kan dia. Harus gitu. kerja sendiri kan. Iya, benar. Jadi bedanya kalau sales di perusahaan nggak punya jaringan, rekan-rekan kalian. Iya. Jadi kalau udah tupo, istilahnya udah akhir bulan balik ke nol lagi gitu. Tapi beda halnya dengan bisnis multi level marketing. Kalau kita udah punya jaringan yang
luas dan dalam, ini kita udah punya kebebasan finansial. Kenapa? Karena kalau jaringannya udah jalan sendiri di bawah, ini kita tinggal tutup poin aja, teman-teman sekalian. Dan ini yang bisa dibilang yang membedakan antara sales di perusahaan dengan yang kita jalankan, yang rekan-rekan jalankan. Mas Iwan, tapi kayaknya lebih besar penghasilan sales ya, rekan-rekan sekalian. Ini rekan-rekan lagi menabur, iya nggak sih, rekan-rekan sekalian? Lagi menabur benih, iya nggak? Ya, namanya rekan-rekan mau punya istilahnya kebebasan finansial. Berarti kan syaratnya harus punya apa tadi? Tadi biar punya kebebasan finansial harus punya apa? Kalau di multi level, jaringan yang luas dan dalam ya, dan udah berjalan sendiri. Ya nggak, Kak Priscilia? Ya benar. Nah itu, jadi rekan-rekan sekalian, mungkin aja kalau kita lihat di saat ini, kayaknya teman saya jadi sales gede banget Mas Ivan penghasilannya, karena mereka istilahnya kita masih dalam proses, kita proses mengembangkan jaringan kita dulu, kita kembangin jaringannya, kalau udah besar, nah nanti kita bisa lihat deh hasilnya seperti apa. Gitu. Nah mungkin nanti Bu Desi bisa kasih testimoni juga nih dari pengalaman Bu Desi nanti. Jadi ini ya, jadi rekan-rekan jangan putus asa karena ini rekan-rekan lagi ngembangin akarnya dulu ke bawah tuh. Akarnya udah kuat baru nanti ke atasnya akan lebih mudah gitu. Sama seperti bikin gedung pencakar langit ya. Jadi ke bawahnya dulu harus dikuatin baru nanti ke atasnya lebih gampang gitu ya, rekan-rekan sekalian. Gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi kenapa bisnis MLM ini jadi bisnis masa depan, karena dia sudah menerapkan konsep ekonomi baru yang dimana itu ada di masa depan, dan ini sudah dijalankan sama rekan-rekan sekalian. So intinya ya balik lagi, kalau kita mau penghasilan yang besar berarti kita menabur benih dulu. Caranya gimana? Kita ketatin lagi jam kerja kita, jam kerjanya di benar-benar jadi seorang profesional. Nah, ini ya, kita akan di bab selanjutnya. Bagaimana bisnis multi level marketing ini sebenarnya nggak bisa dipandang sebelah mata, karena ini juga salah satu profesi ya, rekan-rekan kalian. Kita next ya. Mudah-mudahan dapat ya. Di bab 2 nih. Jika Anda bergabung dalam bisnis jaringan, jadilah yang profesional, putuskan menjadi pro. Ya, rekan-rekan sekalian. Oke, rekan-rekan sekalian. Ya, rekan-rekan ini bisnis MLM ini, rekan-rekan yang sering rekan-rekan dapat istilahnya dapat stigma dari orang lain apa sih bisnis MLM ini? Ada yang mau kasih pengalaman? Belum di-unmute ya Pak Tanti ya? Apa nih kira-kira? Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi di sini rekan-rekan sekalian, bisnis multi level marketing ini adalah sebuah bisnis profesional ya, rekan-rekan sekalian. Jadi ini adalah profesi dan kita istilahnya nggak perlu malu untuk mengakui kalau ini profesi kita gitu, rekan-rekan sekalian, karena mungkin orang-orang yang sekarang ini masih istilahnya memandang sebelah mata bisnis multi level marketing ini, rekan-rekan sekalian, ini ya adalah bisnis profesional. Maksudnya apa? Dia punya keahlian tertentu ya, rekan-rekan sekalian, keahlian yang perlu di apa namanya? Nah, banyak yang malas bangun jaringan, bentar ya. Jadi rekan-rekan sekalian, bisnis MLM ini, rekan-rekan sekalian, ini bisnis profesional. Jadi rekan-rekan
misalkan yang di rumah ibu rumah tangga gitu, tapi jalanin bisnis MLM ini. Nah, kalau ditanya profesinya apa, ya seorang enterpriser, seorang pelaku bisnis MLM, karena rekan-rekan sekalian ini adalah sebuah profesi yang profesional, rekan-rekan sekalian. Jadi nggak ada alasan untuk kita malu ya mengakui kalau kita menjalankan bisnis MLM. Mungkin faktor kenapa kita istilahnya malu ya, kadang banyak juga orang yang jadi malu gitu ngakuin kalau dirinya tuh menjalankan MLM. Kenapa? Karena stigma dari luar biasanya gitu. MLM kan A, B, C, D yang negatif-negatif gitu. Kenapa banyak orang yang kayak gitu? Karena memang kita belum masuk ke era ekonomi baru, rekan-rekan sekalian. Kita belum masuk ke era di mana bisnis semacam multi level marketing ini yang dapat penghasilan sesuai dengan kinerja yang kita hasilkan tuh belum eksis, belum banyak, belum menjadi hal yang wajar di era sekarang ini, rekan-rekan. Tapi ini adalah bisnis yang masuk akal, rekan-rekan kalian. Kenapa? Karena pendapatan kita ini sesuai dengan kinerja yang kita hasilkan gitu. Nah, maka dari itu rekan-rekan sekalian, kalau kita mau gabung ke bisnis jaringan, jadilah yang profesional gitu, yang benar-benar seperti kerja kayak misalkan gampangnya gini, kayak kita kerja di kantor, rekan-rekan sekalian. Kita ada jam kerja, ada peraturan segala macam, ada target gitu. Nah, kita buat walaupun kita menjalankan ini sendiri gitu ya. Maksudnya kayak gini, rekan-rekan jalanin HD seminggu 2 jam doang gitu ya. Ada yang marahin nggak? Minggu 2 jam doang gitu. Ada yang marahin nggak gitu? Nggak ada ya, karena jam kerja kita sendiri yang nentuin gitu. Nah, rekan-rekan kalian, ini kalau kita masuk bisnisnya jadilah profesional. Maksudnya gimana? Ya udah, karena kita sendiri yang menentukan jam kerja, ya udah berarti kita bikin jam kerja istilahnya kalau gampangnya seolah-olah kita benar-benar sebagai profesional, istilahnya kayak kerja di luaran gitu. Oh, kita tentuin satu hari kita mau jam kerja kita misalkan 8 jam. Ya udah 8 jam itu rekan-rekan benar-benar melakukan pekerjaan sebagai seorang enterpriser. Apa aja nih rekan-rekan kalian kalau jadi enterpriser biasanya? Kayak kemarin Kak Dwi udah sharing sama saya tuh, bikin RKH ya. Ada Kak Dwi nggak? Kak Dwi Evi Putri, ada nggak? Oh, nggak ada ya. Kemarin Kak Dwi tuh bener-bener bagus deh. Maksudnya dia sharing RKH. RKH-nya dia walaupun dalam bentuk foto. Tapi saya lihat gimana Kak Dwi ini bisa kita contoh rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena dia istilahnya menjalankan HD ini secara profesional ya. Dia buat jam kerja sendiri, dia buat targetnya dia sendiri gitu rekan-rekan sekalian, dan itu hasil nggak akan mengkhianati proses ya rekan-rekan sekalian. Saya yakin rekan-rekan yang ya mungkin kalau dari sekarang kalau yang bertekad ya berniat langsung, yaudah saya mau benar-benar kayak kerja di luar gitu. Maksudnya kerja di luar dalam arti kita punya jam kerja dan kita punya target yang mau kita capai, itu aja. Even walaupun semuanya yang menentukan kita sendiri gitu. Kayak tadi yang saya bilang, kalau sehari 2 jam doang nggak ada yang ngomelin karena kita yang jalanin. Tapi rekan-rekan sekalian, percayalah, kalau kita menjadikan bisnis ini sebagai profesi kita ya, namanya profesi kita punya jam kerja sendiri yang proper seperti apa. Nggak mungkin dong 1 jam itu, satu hari cuma kerja 2 jam itu nggak proper ya. Gitu. Tempatkan ini sebagai profesi kita. Kalau kita sudah menempatkan ini sebagai profesi kita, ya udah kita jalankan seperti profesi-profesi lainnya. Jam kerja, target, dan semacamnya. Kalau rekan-rekan udah menjalankan ini ya, benar-benar menjalankan seperti kerja di luar gitu ya, dalam konteks jam kerja, ini pasti rekan-rekan setidaknya hasilnya pasti akan meningkat. Kenapa? Karena rekan-rekan memberikan effort yang lebih. Karena rekan-rekan menjalankan profesi bisnis MLM ini sebagai sesuatu hal yang profesional, rekan-rekan sekalian, yang punya aturan, yang punya target, yang punya istilahnya ya,
kode etik dan sebagainya gitu. Jadi lakukanlah pekerjaan ini seperti profesi-profesi lainnya, rekan-rekan sekalian. Gitu. Nah, di MLM ya ada 3 tipe orang dalam bisnis jaringan, rekan-rekan sekalian. Dan ini adalah seperti anak tangga ya, rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena si Eric Ward ini bilang dia juga pernah ngalamin ketiga fase ini, rekan-rekan sekalian gitu. Yang pertama mungkin kalau Eric Ward pertama bilang dia pernah awal-awal masuk ke bisnis MLM, dia jadi seorang peniru. Apa sih seorang peniru itu? Jadi peniru ini istilahnya gini. Tipe ini memperlakukan profesi ini seperti selembar tiket lotre. Jadi rekan-rekan tipe yang ini mereka ikut MLM tapi nggak mau usaha gitu ya rekan-rekan sekalian. Nggak ada usaha yang dihasilkan. Kenapa? Mereka gabung berharap dapat keajaiban ya. Even mungkin memang ada keajaiban tapi itu 1 banding sekian ya. Kecil banget gitu. Nah, mereka ini tipe-tipe orang yang gabung terus mengharapkan keajaiban terus langsung sukses dengan secepat itu gitu. Kilat gitu langsung sukses. Kenapa? Karena mereka cuma ngebayangin doang ya, rekan-rekan sekalian. Mereka membayangkan keberhasilan tapi tidak dijalankan. Ya, ini tipe peniru. Dan Robert Ward pernah jadi tipe peniru ya, rekan-rekan sekalian. Jadi dia hanya berangan-angan aja gitu. Udah join tapi hanya berangan-angan, jadi nggak ada aksi nyata yang dijalankan. Gitu. Dia mengharapkan keberuntungan ya, namanya tiket lotre ya. Tiket lotre kan 1 banding misalkan yang ikut 1 juta orang, 1 banding 1 juta untuk jadi menang. Sama halnya tipe peniru ini. Dan rekan-rekan sekalian, Eric Ward ini setelah jadi peniru dia evaluasi diri, oh dia nggak mau nih jadi peniru. Dia lanjut lagi ke tingkatan selanjutnya, jadi seorang amatir ya. Amatir ini, rekan-rekan sekalian, dia tipe punya fokusnya ganti-ganti terus gitu, rekan-rekan sekalian. Ya, kalau di amatir di buku ini fokus pertamanya Eric Ward itu dia pengen beruntung gitu, ya. Dia benar-benar pengen beruntung bisa dapat rekan kerja yang istilahnya yang bagus gitu, rekan kerja yang kalau beli produk tuh banyak gitu. Nah, ada juga yang fokusnya ke pemilihan waktu gitu ya. Kalau di sini dibilang dia masih ragu, ini saya masuk MLM ini udah bener nggak sih, udah kecepatan nggak sih dan segala macam gitu. Lalu yang ketiga ini fokusnya ke penempatan posisi rekan-rekan. Jadi apakah saya berada di upline yang tepat gitu? Apakah saya berada di posisi jaringan yang tepat gitu? Apakah saya berada di grup jaringan yang tepat? Nah, ini dari seorang amatir rekan-rekan. Mereka punya fokus tapi pindah-pindah terus dan malah jadi istilahnya tidak terstruktur ya rekan-rekan sekalian. Dan ini Eric Ward pernah juga mengalami, lalu hingga akhirnya dia memutuskan menjadi seorang profesional rekan-rekan sekalian ya. Jadi profesional ini seperti yang saya bilang tadi, profesional kita berlaku seperti halnya kita profesi lainnya punya keahlian untuk bangun bisnis jaringan yang besar dan sukses gitu. Misalkan Dokter Aswin ya, sebagai profesinya sebelumnya Dokter Aswin sebagai dokter hewan ya dok ya. Halo dok. Iya. Iya. Oke dokter. Berarti kan profesi Dokter Aswin adalah saya mau analogi aja gitu. Berarti profesi Dokter Aswin adalah sebagai dokter hewan. Sebagai dokter hewan, Dokter Aswin punya keahlian yang harus dimiliki nggak? Harus punya. Iya, apa aja dok kalau boleh tahu? Mendiagnosa. Oke. Melakukan terapi. Baik. Melakukan operasi. Dan lain-lain. Oke dok.
dari keahlian-keahlian yang Dr. Aswin miliki bisa menghasilkan kesuksesan nggak di bidang profesi dokter sebagai dokter hewan? Istilahnya, oh berarti Dr. Aswin berhasil nih melakukan operasi gitu. Karena Dr. Aswin punya keahlian untuk operasi. Gitu ya dok ya? Iya Mas. Nah, gitu. Jadi sama halnya seperti saya ambil contoh Dr. Aswin yang punya profesi sebagai dokter hewan. Sebagai dokter hewan, Dr. Aswin harus punya keahlian pertama mendiagnosa, terus merawat, ya, terus mengoperasi dan lain-lain. Keahlian-keahlian yang Dr. Aswin miliki akan membawa Dr. Aswin berhasil di bidang profesi sebagai dokter hewan. Gitu. Sama halnya dengan multi level marketing. Jadi kita juga harus jadi profesional. Maksudnya apa? Kalau Dr. Aswin sebagai dokter hewan harus punya keahlian tadi, mendiagnosa, merawat, mengoperasi, kita sebagai profesinya sebagai MLM, kita juga harus punya keahlian, yaitu membangun bisnis jaringan. Ya, membangun bisnis jaringan seperti apa? Mungkin kita udah pernah bahas ya, gimana kita prospecting atau presentasi ke orang baru. Terus gimana kita membina jaringan yang sudah kita punya gitu. Dan gimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan masih banyak keahlian yang bisa kita dalami di profesi sebagai enterpriser ya, profesi sebagai seorang profesional bisnis jaringan ya, rekan-rekan sekalian. Ya, jadi sama aja sebenarnya Mas Iwan, MLM emang nggak masuk akal segala macam, sama aja ya. Kayak Dr. Aswin harus punya keahlian tertentu biar berhasil di bidang profesi dokter hewan, kita pun di profesi sebagai bisnis jaringan harus punya keahlian. Nah, keahlian-keahlian ini kita dapat dari apa yang kita sudah lakukan selama ini, rekan-rekan sekalian. Kita belajar, kita training, dan kita melakukan di jam kerja sehari-hari. Itu ya, rekan-rekan sekalian. Ya, itu yang mungkin ya, yang tadi saya bilang, kita nggak perlu malu kalau kita jalanin MLM, karena ini profesi kita, rekan-rekan sekalian. Ini profesi yang nanti di masa depan akan jadi profesi yang bisa dibilang masuk akal. Mungkin kalau sekarang banyak orang yang bilang MLM nggak masuk akal segala macam, tapi di masa depan dengan adanya pergeseran ekonomi baru tadi yang menggaji seseorang berdasarkan kinerja, ini akan membuat MLM masuk akal. Kenapa? Karena kita memang mendapatkan penghasilan berdasarkan kinerja kita. Gitu. Maka dari itu, rekan-rekan sekalian, jadilah seorang profesional bisnis jaringan di mana melakukan hal-hal yang memang dilakukan oleh profesional lainnya, ya, rekan-rekan sekalian. Jadi bagus ya buku yang menurut saya juga bagus. Kenapa? Karena ini membuat multi level marketing ini menjadi sesuatu yang masuk akal gitu, rekan-rekan sekalian, dengan kondisi yang ada di masa depan. Jadi rekan-rekan, orang lain belum melangkah untuk kondisi di masa depan, tapi bisnis MLM, HDI, rekan-rekan sekalian udah mulai menerapkan, udah mulai menjalani apa yang orang lain akan jalani di masa depan. Jadi harus banyak bersabar, harus kuat rekan-rekan sekalian, karena istilahnya kita sebagai kalau di zaman dulu mungkin ada penemu yang oke. Ingat nggak kemarin video motivasi yang saya berikan, yang dokter paginya otopsi jenazah, sorenya mereka melakukan operasi sesar. Hingga satu waktu ada dokter yang bilang masalahnya di kalian gitu, kalian tidak mencuci tangan. Itu kan dia jadi pemula gitu ya. Terus dia dianggap gila. Kenapa? Karena sebagian besar orang tuh memang belum berpikir ke situ, tapi kemudian hari memang benar, ternyata apa yang dilakukan praktek yang pagi otopsi, sore membantu persalinan tanpa mencuci tangan, itu jadi penyebabnya gitu. Sama halnya rekan-rekan jalankan. Di masa ini mungkin orang masih tabu dengan istilah multi level marketing atau penghasilan
yang dihitung berdasarkan kinerja. Tapi di masa depan ini akan menjadi hal yang biasa dan kita sudah jalanin dari sekarang. Gitu, rekan-rekan. Jadi berbanggalah sebagai punya profesi rekan-rekan sebagai seorang enterpriser dan jalankan memang sesuai dengan profesi lainnya yang dijalankan. Jam kerja, keahlian, dan lain-lain gitu, rekan-rekan kalian. Ditambah rekan-rekan istilahnya kalau di profesi lain kalau mau punya keahlian lebih harus ikut training. Training di profesi tertentu tuh nggak murah rekan-rekan kalian. Itu ya saya balik lagi ke internship dulu ada juga mekanik ya. Mekanik yang memang khusus di bagian tambang. Itu mereka harus ikut training dan biaya trainingnya tuh satu orang 5 sampai 15 juta rekan-rekan kalian. Di HDI ada training yang diberikan gratis, fasilitas yang banyak, tinggal dinikmatin sama rekan-rekan sekalian. Ya, ini istilahnya memang testimoni saya real ya untuk seorang mekanik kayak gitu. Itu training biar mereka bisa menjalankan pekerjaannya. Gitu. Jadi manfaatkan fasilitas yang ada, kerjakan profesi bisnis jaringan ini sesuai dengan profesi lainnya. Jadi banggalah kalau rekan-rekan sudah mulai ekonomi baru, prinsip ekonomi baru ketika orang lain tuh belum mulai. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Ini bisnis jaringan lebih dari sekedar proyek. Bisnis jaringan adalah profesi. Putuskan untuk menjalani ini dengan benar dan memperlakukan ini sebagai profesi. Ya, ini kesimpulan tadi yang saya bilang ya, rekan-rekan kalian. Jadi bangga aja, jangan malu. Gitu. Anda bisa mendapatkan banyak uang selagi Anda belajar menjadi seorang ahli. Kita jadilah ahli seorang bisnis multi-level marketing. Jangan pernah berpuas diri, jangan berhenti belajar selagi Anda mendapatkan uang. Ya, rekan-rekan belajar nggak ada masa habisnya, belajar terus, nggak ada istilah terlambat untuk belajar, jadi terus berkembang dan belajar ya. Ya, oke, seperti profesi lainnya. Anda harus mempelajari keahlian tertentu di bidang multi-level marketing. Ya, rekan-rekan sekalian. Ada 3 unsur dasar dalam bisnis jaringan kalau di buku ini, rekan-rekan kalian. Ada produk, ada sistem, dan ada Anda sendiri, rekan-rekan kalian. Oke. Oke. Ini 3 unsur dalam, saya bacakan dulu ya. Saya izin bacakan. Ini bagus untuk pembuka di buku ini. Oke. Saya bacakan ya. Saya berharap saat ini saya sudah berhasil meyakinkan Anda bahwa bisnis jaringan adalah jalan yang lebih baik ya. Saya udah kasih tahu sebelumnya kenapa lebih baik, karena memang sesuai dengan kebutuhan ekonomi baru ya. Saya juga berharap saya berhasil menyampaikan maksud saya selanjutnya bahwa jika Anda ingin bergabung, jadilah seorang profesional. Tahap berikutnya adalah menyadari bahwa Anda perlu mempelajari beberapa keahlian. Namun, sebelum kita membahas keahlian tersebut, saya akan sampaikan berita baik untuk Anda. Ini si Eric Ward bilang gini. Tak seperti kebanyakan profesi lainnya, pendidikan Anda tak akan membutuhkan banyak dana. Ya, tadi saya udah bilang ya, di perusahaan yang lama mekanik itu training aja 5-15 juta loh. Ini kita gratis ya. Anda tak perlu mengambil pinjaman mahasiswa dan Anda sebenarnya juga dapat menghasilkan uang sembari Anda belajar ya. Ya, rekan-rekan belajar presentasi, belajar membina, tapi kita juga tetap dapat uang. Oke. Sebagai tambahan, profesi ini tidak bias ya. Jadi mungkin banyak di saat ini banyak orang yang masih menganggap multi level marketing ini tabu. Tapi Eric Ward bilang, profesi ini tidak bias. Bahkan profesi ini adalah peluang paling setara di muka bumi ini. Latar belakang, pengalaman, kontak, usia, ras, atau jenis kelamin tak akan menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan Anda dalam mempelajari keahlian untuk menjadi seorang profesional bisnis jaringan. Jadi rekan-rekan sekalian, apapun latar belakang kita semua, ini kita bisa jadi seorang profesional di bisnis jaringan, rekan-rekan kalian. Terakhir, profesi ini tidaklah rumit, ya, nggak rumit.
keahlian yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis besar dan sukses sangat bisa dipelajari. Jadi keahlian-keahlian di MLM ini benar-benar bisa dipelajari ya kalian asal kita mau. Gitu. Anda akan menemukan betapa banyak orang yang termotivasi secara finansial membantu Anda dalam mempelajari keahlian tersebut. Oke, ada 3 unsur dasar untuk bisnis jaringan. Yang pertama produk ya, rekan-rekan sekalian. Jadi Anda sebagai pelaku bisnis, kita sebagai pelaku bisnis MLM, Anda memiliki produk perusahaan ya, rekan-rekan sekalian. Jadi kita nggak perlu modal pertama untuk stok barang, kita yang punya produknya. Tapi rekan-rekan sekalian, sesama enterprise otomatis produknya sama ya, produk HDI semua ya. Tapi ada yang berhasil, ada yang enggak ya, rekan-rekan sekalian. Jadi apa yang membuat berhasil dan enggak? Ya diri kita sendiri ya, rekan-rekan sekalian. Bagaimana kita menguasai produk kita, bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk meyakinkan orang lain untuk memakai produk HDI dan sebagainya. Yang kedua, sistem bonus ya, rekan-rekan sekalian. Kalau di sini bilang Anda memiliki sistem pembagian bonus perusahaan. Jika beberapa orang menghasilkan banyak uang tetapi Anda tidak, jangan salahkan sistem pembagian bonusnya. Tidak ada sistem pembagian bonus yang berbeda antara pria dan wanita. Tidak ada satu sistem bonus berdasarkan kelompok usia, latar belakang pendidikan, atau warna kulit ya. Sistem pembagian bonus berlaku sama untuk semua orang. Jadi bonus di MLM sesuai dengan apa? Sesuai dengan kinerja yang dihasilkan gitu. Yang unsur yang ketiga adalah yang paling penting adalah Anda sendiri, kita sendiri rekan-rekan sekalian. Kita jadi satu-satunya pembeda akankah kedepannya sukses ataupun gagal ya rekan-rekan sekalian. Jadi ini 3 unsur dalam bisnis jaringan, produk ya, kita harus kuasai produknya. Kita punya testimoni yang jujur ya segala macam. Sistem bonus ini sama, tidak ada yang membedakan sistem bonus. Oh udah ini pria, ini wanita. Oh latar belakang pendidikannya A, B, C, nggak ada ya. Dan yang ketiga kita sendiri yang sebagai pelaku yang akan menentukan ya kita ke depannya sukses atau enggak. Gitu rekan-rekan sekalian. Ya. Nah, ini ada 7 keahlian, rekan-rekan sekalian, saya kasih intip di hari pertama ini. Keahlian yang pertama yaitu mencari prospek. Ya, gimana sih cara mencari prospek ya, rekan-rekan sekalian? Ini ya, cara langkah sederhana untuk mencari prospek ya, rekan-rekan sekalian. Ya. Yang pertama, buat daftar nama seluas mungkin, rekan-rekan sekalian ya. Jadi ya benar, namanya prospecting kan kita memperluas kemungkinan peluang kita untuk menawarkan ya peluang bisnis kepada orang lain gitu ya. Jadi kita harus buat daftar nama seluas mungkin ya. Masukin setiap orang yang ada di pikiran rekan-rekan kalian ya. Setiap orang ya. Jadi jangan oh ini kayaknya dia nggak bisa, masukin aja dulu ya rekan-rekan kalian. Masukin sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya nama-nama yang rekan-rekan ini punya gitu. Jadi jangan pikirin dulu, kayaknya dia nggak bakal bergabung, kayaknya dia nggak bisa deh, jangan dipikirin dulu, tapi tulis aja dulu semua yang rekan-rekan punya ya, daftar nama yang rekan-rekan kenal, setiap orang yang rekan-rekan tahu ya. Langkah kedua, terapkan teori 6 degrees of separation. Rekan-rekan tahu nggak maksudnya 6 degrees of separation? Oke. Terapkan teori 6 degrees of separation ini untuk memperbesar daftar nama gitu. Saya kasih contoh gini. Misalkan rekan-rekan ada adik ya, atau ada suami. Kira-kira suami punya relasi juga nggak? Atau pasangan kita punya relasi nggak? Pasti punya dong, ya kan? Pasangan kita punya relasi. Nah, relasinya pasangan kita masukkan ke dalam daftar prospecting kita. Dan itu akan memperluas peluang kita untuk istilahnya kita punya banyak daftar nama yang bisa kita targetkan gitu ya, rekan-rekan sekalian. Gitu. Jadi
tambahkan daftar nama yang menjadi relasi pasangan, rekan-rekan, atau ayah, atau ibu, atau adik, dan sebagainya ya. Jadi ini cabang keduanya gitu lah istilahnya. Nah, lalu yang ketiga, terus kembangkan daftar nama Anda ya, rekan-rekan sekalian. Nah, saya bacain ya. Terus kembangkan daftar nama Anda. Inilah alasan para profesional menyebut daftar ini sebagai daftar calon aktif. Daftar ini tidak pernah berhenti tumbuh karena kita harus terus nambah-nambahin ya. Para profesional mempunyai target untuk menambahkan setidaknya 2 orang ke dalam daftar nama mereka setiap harinya ya. Jadi rekan-rekan sekalian, terus kembangkan daftar nama kita. Jadi setiap hari kita tambah minimal 2 orang setiap harinya. Kalau udah mentok, Mas Ikhwan gimana? Relasi keluarga saya atau pasangan saya udah mentok, udah habis. Relasi saya juga udah habis. Caranya ya kita berkenalan sama orang lain, itu kan bisa nambah daftar nama ya, rekan-rekan sekalian. Ya, dan carilah cara kreatif untuk terus terhubung dengan semua orang ini gitu ya. Ini jadi keahlian dasar dalam menjalankan bisnis MLM, rekan-rekan sekalian. Oke, ini saya kasih contoh testimoni yang ada di buku ini ya. Temannya si Eric Ward itu namanya Jordan Adler, adalah penulis Beach Money. Ia juga peraih penghasilan hingga 7 digit dolar dalam setahun di bisnis jaringan. Ia seorang ahli di langkah ketiga. Ia hanya menjalani hidupnya dan selalu berteman dengan banyak orang. Jika Anda melihat bisnis, hampir seluruh orang yang ia rekrut ke dalam organisasi besarnya adalah orang yang tidak ia kenal sebelum memulai bisnis jaringan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini relate ya sama yang saya bilang tadi. Kalau daftarnya udah mentok, kita kenalan lagi sama orang baru, kenalan lagi sama orang baru, kenalan lagi sama orang baru. Kenapa? Karena si Jordan Adler sebagian besar ya, bahkan hampir seluruh orang yang ia rekrut ke dalam organisasinya dia, ke dalam jaringan dia adalah orang baru, orang yang sebelumnya dia nggak kenal gitu. Jadi istilahnya orang baru ini benar-benar empuk untuk rekan-rekan bisa masuk ke dunianya mereka ya. Yang keempat, buatlah jaringan Anda dengan sengaja. Maksudnya apa rekan-rekan sekalian? Buatlah jaringan Anda dengan sengaja. Yang keempat ini intinya gini, kita harus agile. Agile tuh supel ya rekan-rekan sekalian, mudah bergaul dengan orang lain ya. Kenapa biar mudah bergaul? Karena untuk memperbesar jaringan kita perlu banyak orang yang kita kenal gitu. Ya caranya kita bergaul dengan orang lain, bergaul dengan tulus ya, maksudnya kita jalin hubungan baik dengan orang lain ya. Ketika kita bisa masuk untuk istilahnya mengajak join ya orang-orang yang ada di sekitar kita, itu sama halnya kita membuat jaringan kita sendiri dengan secara sengaja gitu. Jadi intinya bergaulah dengan banyak orang, dan kalau rekan-rekan udah coba udah coba prospek dan dia belum mau ya di saat itu, jangan baper, tetap jalankan hubungan yang positif, jalankan silaturahminya. Nanti ke depannya kita nggak tahu dia akan berubah pikiran atau enggak ya. Jadi ini langkah sederhana prospecting yang mungkin kita udah bahas sebelumnya. Ini yang lebih sederhana lagi. Yang pertama, buat daftar nama sebanyak mungkin, seluas mungkin yang rekan-rekan kenal gitu ya. Jangan takut ini dia nggak akan join. Jadi jangan dipikirin dulu dia join apa enggak, tapi list aja dulu yang banyak. Yang kedua, kita punya pasangan, kita punya keluarga, mereka pasti punya relasi juga, kita masukin ke daftar nama kita. Yang ketiga, terus kembangkan daftar nama kita, caranya terus kenalan dengan orang baru. Ya. Karena ini jadi benar-benar empuk ya, seperti yang tadi si Jordan Adler itu hampir semua orang yang dia rekrut tuh orang baru yang nggak pernah dia kenal sebelumnya. Dan keempat, terus jalin silaturahmi dengan baik dengan semua orang ya, dengan banyak orang ya rekan-rekan kalian. Ini langkah sederhana prospecting ya rekan-rekan sekalian. Lalu gimana Mas Ikhwan? Saya udah kenalan nih, terus 1-2 hari saya coba tawarin produknya, tapi dia tapi dia langsung nolak gitu.
Nah, ini akan kita bahas rekan-rekan sekalian di mentoring hari Selasa. Jadi kita harus sabar untuk closing ya, rekan-rekan sekalian. Jadi kita tentuin dulu, kita ada waktu terbaik ketika kita melakukan closing. Nah, ini akan kita bahas di mentoring hari Selasa ya, terkait dengan ini juga rekan-rekan sekalian, dan mudah-mudahan jadi pintu rekan-rekan untuk ternyata untuk melakukan prospecting ke orang baru dengan cara yang lebih halus gitu rekan-rekan sekalian. Ya, itu saya relate ke mentoring hari Selasa rekan-rekan sekalian. Jadi itu yang saya bisa sampaikan di bedah buku pagi hari ini rekan-rekan sekalian, dari bab 1 sampai bab 4.